Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran manajemen strategi. Hari ini, saya akan menyampaikan sedikit materi tentang lingkungan global. Dengan semakin meningkatnya perkembangan teknologi dan perubahan zaman, perusahaan dituntut untuk memahami lingkungan global. Hal ini penting untuk diketahui agar perusahaan bisa tetap sustain atau bertahan di dalam bisnisnya. Teman-teman, sebetulnya kita sudah merasakan dampak dari globalisasi yang ada saat ini. Jika teman-teman pernah makan di beberapa restoran fast food seperti KFC, McDonald's, atau jika teman-teman menggunakan pakaian bermerek Uniqlo dan menggunakan smartphone Samsung, maka sebenarnya teman-teman sudah merasakan efek dari globalisasi ini. Di dalam pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang lingkungan global. Mengapa perusahaan harus memahami globalisasi? Mengapa penting bagi perusahaan untuk melakukan globalisasi? Masalah-masalah apa yang akan muncul jika perusahaan melakukan globalisasi? Di akhir pertemuan, teman-teman diharapkan mampu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Berikut disajikan 10 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar di dunia, yang dilansir dari website Databox. Berdasarkan data Companies Market Cap, Apple menempati posisi puncak perusahaan terbesar di dunia. Produsen iPhone itu tercatat memiliki kapitalisasi pasar sebesar 2,8 triliun US dollar atau sekitar 42,96 kuadriliun rupiah per 12 September 2023. Kapitalisasi pasar sendiri merupakan nilai perusahaan berdasarkan harga pasar saat ini. Rumus dari kapitalisasi pasar atau market cap adalah harga pasar dikalikan dengan jumlah saham yang beredar. Jika kita lihat pada grafik, Apple merupakan perusahaan paling berharga di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar Apple juga tercatat melonjak hingga 35,67% sepanjang tahun berjalan ini. Pada akhir 2022, kapitalisasi Apple masih sekitar 2,06 triliun US dollar. Melonjaknya kapitalisasi pasar Apple membuatnya unggul dari Microsoft, bahkan mengalahkan perusahaan minyak Saudi Aramco. Kapitalisasi pasar Microsoft tercatat sebesar 2,51 triliun US dollar, sedangkan Saudi Aramco 2,16 triliun US dollar. Adapun dari 10 perusahaan dengan kapitalisasi pasar terbesar global, 9 diantaranya berasal dari Amerika Serikat. Saudi Aramco menjadi satu-satunya perusahaan non-AS, yaitu dari Arab Saudi yang masuk ke daftar ini. Sektor teknologi mendominasi perusahaan terbesar dunia saat ini, yaitu sebanyak 5 perusahaan seperti Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, dan Meta Platforms. Globalisasi merupakan strategi untuk mengejar peluang dimanapun di dunia yang memungkinkan suatu perusahaan untuk mengoptimalkan fungsi bisnis di negara tempatnya beroperasi. Suatu perusahaan dengan penjualan global, seperti contohnya merek Nike, mungkin memiliki aktivitas mendesain produknya di Amerika Serikat, sedangkan perusahaan tersebut mencapai biaya produksi terendah melalui pengalihdayan atau outsourcing kegiatan produksinya ke Indonesia. Kemudian, ada istilah yang dinamakan dengan teori pengenalan produk secara global. Yang pertama adalah standarisasi, yang merupakan penggunaan produk, jasa, dan pesan yang umum di seluruh pasar di seluruh dunia untuk menciptakan citra produk yang kuat. Teknologi komunikasi yang terus membaik pada abad ke-21 menciptakan pelanggan global yang lebih homogen, sehingga memungkinkan tercapainya keberhasilan global melalui produk terstandarisasi. Kita bisa melihat bahwa produk iPhone dan Microsoft memiliki standar yang sama di seluruh dunia. Selain itu, ada istilah yang disebut sebagai adaptasi nilai setempat yang merupakan penciptaan produk dan jasa yang dimodifikasi dan penggunaan suatu pesan yang diciptakan sendiri guna mencapai permintaan populasi lokal. Sebagai contoh, KFC yang ada di Indonesia berbeda dengan yang ada di Korea. Di Indonesia, menu ayam KFC ditemani oleh nasi karena rasanya orang Indonesia tidak akan merasa kenyang kalau belum makan nasi. Sementara itu, kalau di Korea, restoran KFC tidak menyajikan nasi. Selain itu, di Indonesia, minuman cola yang take away tidak diberi seal atau segel. Sementara jika teman-teman membelinya di Korea, kemungkinan besar minumannya akan disegel.
Evolusi dari suatu perusahaan global yang seringkali diikuti oleh kemajuan dari tingkatan strategi yang terlibat. Tingkatan pertama yang seringkali diikuti oleh aktivitas ekspor dan impor memiliki dampak minimal terhadap orientasi manajemen saat ini atau terhadap lini produk yang sudah ada. Tingkat kedua yang dapat melibatkan lisensi asing dan transfer teknologi membutuhkan sedikit perubahan dalam manajemen atau operasi. Tingkat ketiga umumnya ditandai oleh investasi langsung dalam operasi di luar negeri, termasuk pendirian pabrik manufacturing. Tingkatan ini membutuhkan pengeluaran modal dalam jumlah besar dan pengembangan keahlian manajemen global. Meskipun operasi domestik dari suatu perusahaan yang berada pada tingkatan ini akan terus mendominasi kebijakannya, perusahaan semacam itu umumnya dikategorikan sebagai perusahaan multinasional yang sebenarnya. Tingkatan strategi yang paling terlibat ditandai oleh peningkatan substansial dalam investasi asing, di mana aset asing merupakan porsi yang signifikan dari total aset. Pada tingkatan ini, perusahaan tersebut mulai muncul sebagai perusahaan global dengan pendekatan global terhadap produksi, penjualan, keuangan, dan pengendalian. Perkembangan teknologi membuat perusahaan di dalam industri bersaing dengan intens. Negara Jerman memimpin dalam bidang kimia dan farmasi, alat berat, dan listrik. Sementara itu, Jepang memimpin dalam bidang optik, fisika zat padat, teknik, kimia, dan proses metalurgi. Prancis sendiri membuat kemajuan yang mengesankan dalam bidang tenaga nuklir dan penerbangan. Di dalam berbagai situasi, perkembangan global berfungsi sebagai senjata yang kompetitif. Sementara itu, perusahaan yang terutama beroperasi di lingkungan domestik harus mengambil keputusan penting berkaitan dengan upaya globalisasinya. Haruskah mereka bertindak proaktif dengan memasuki pasar global sebelum didahului perusahaan lain? Atau bertindak reaktif dengan mengambil pendekatan yang konservatif dan mengikuti perusahaan lain memasuki pasar global ketika permintaan konsumen terbukti dan biaya pengenalan produk atau jasa baru yang tinggi telah diserap oleh pesaing? Berikut disajikan beberapa alasan perusahaan melakukan globalisasi. Yang pertama adalah adanya kejenuhan di negara asal. Di Amerika terdapat sekitar 4.500 gerai KFC. Hal ini menunjukkan suatu kondisi ketika permintaan akan produknya telah mencapai puncak. Oleh karena itu, KFC melakukan ekspansi ke negara lain yang ada di belahan dunia. Di Indonesia sendiri terdapat sekitar 750 gerai yang tersebar di 32 provinsi. Yang kedua adalah adanya penggunaan biaya tenaga kerja yang rendah. Negara maju seperti Jepang dan Amerika membuat produknya dengan mempekerjakan karyawan di negara berkembang, seperti Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Hal ini memungkinkan mereka untuk mendorong pengeluaran agar lebih efisien. Selanjutnya adalah peraturan pemerintah yang lebih longgar. Pemerintah menerbitkan peraturan pemerintah PP nomor 12 tahun 2023 terkait pemberian perizinan berusaha, kemudahan berusaha, dan fasilitas penanaman modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara. Peraturan ini bertujuan untuk memberikan kepastian, kesempatan, dan partisipasi yang lebih besar bagi pelaku usaha untuk mempercepat pembangunan Nusantara, sehingga dapat meratakan pembangunan dan menggerakkan ekonomi Indonesia ke depannya. Yang keempat adalah bentuk dari perdagangan bebas. Perdagangan bebas adalah sebuah konsep perdagangan internasional yang didasarkan pada prinsip ekonomi liberalisme. Perdagangan bebas memungkinkan perdagangan barang dan jasa antara negara tanpa adanya hambatan seperti tarif, kuota, dan regulasi perdagangan lainnya. Dalam sistem perdagangan bebas, negara mempromosikan perdagangan dengan membebaskan perdagangan dari segala bentuk hambatan dan menghapuskan atau meminimalkan adanya proteksi dan subsidi bagi produk domestik. Perdagangan bebas juga dianggap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru. Namun, perdagangan bebas juga dapat memiliki dampak negatif terhadap sektor industri dan ketenaga kerjaan di negara yang kurang kompetitif dalam perdagangan internasional. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan bebas perlu dipertimbangkan dengan hati-hati untuk memastikan keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang ditimbulkan. Dalam konteks global, perdagangan bebas diatur melalui organisasi seperti World Trade Organization atau WTO dan perjanjian perdagangan bebas atau Free Trade Agreement antara negara-negara. Di tingkat regional, beberapa negara juga telah membentuk blok perdagangan seperti Uni Eropa, NAFTA, dan ASEAN untuk meningkatkan perdagangan bebas dan memperkuat integrasi ekonomi antara negara-negara di kawasan tersebut. Perjanjian dagang internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis, serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik untuk meningkatkan akses pasar serta rangka melindungi
dan mengamankan kepentingan nasional. Ada dua jenis perjanjian internasional, yakni perjanjian bilateral dan multilateral. Perjanjian yang dilakukan lebih dari dua negara yaitu perjanjian multilateral, sementara bentuk perjanjian yang hanya melibatkan dua negara disebut perjanjian bilateral. Tahukah kalian bahwa pada April 96 silam, Presiden RI yang kedua, Suharto, memutuskan untuk menukarkan pesawat CN-235 dengan beras ketan dari Thailand guna memenuhi stok pangan di dalam negeri. Menurut pemerintah pada saat itu, menukar beras ketan dengan pesawat buatan dalam negeri adalah tindakan yang lazim dan berlaku umum dalam perdagangan global. Yang terakhir adalah perbaikan rantai pasokan. Aqua berasal dari sumber air pegunungan alami yang mengandung mineral seimbang yang menyehatkan. Aqua sendiri mengoperasikan 21 pabrik yang tersebar di Jawa, Bali, Sumatera, dan Sulawesi. Berikut beberapa poin yang berkaitan dengan tantangan negara Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Yang pertama adalah adanya konsep green economy. Green economy atau ekonomi hijau adalah konsep ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan. Hal ini dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya alam secara hemat, mengurangi limbah dan polusi, serta mempromosikan penggunaan energi terbarukan dan teknologi bersih. Konsep green economy terdengar sangat baik, namun mimpi untuk mencapai ekonomi berkelanjutan itu dihadapkan pada kenyataan bahwa biaya yang harus dikeluarkan juga ternyata tidak sedikit. Contohnya dalam skala regional, ASEAN membutuhkan dana hingga 280 miliar US dollar per tahun untuk mewujudkan ekonomi hijau. Gap atau kesenjangan di setiap negara ASEAN sendiri diperkirakan mencapai 19 miliar US dollar per tahunnya. Pada akhirnya, dana yang tak ramah bagi kantong negara di kawasan itu membuka peluang kegagalan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Yang kedua adalah adanya istilah yang disebut sebagai disrupsi digital. Disrupsi teknologi digital merupakan era terjadinya inovasi dan perubahan besar-besaran secara fundamental karena hadirnya teknologi digital, mengubah sistem yang terjadi di Indonesia maupun global. Perkembangan teknologi digital ini mampu menggantikan pekerjaan manusia. Kita melihat contohnya berbagai platform seperti TikTok Shop, GoFood, dan Tokopedia dapat mengubah perilaku masyarakat Indonesia dalam melakukan aktivitas sehari-harinya. Yang terakhir adalah ketergantungan Indonesia terhadap impor obat. Indonesia sendiri saat ini masih dominan bergantung pada alat kesehatan, obat, hingga bahan baku farmasi dari impor. Hal ini dikarenakan kemampuan sumber daya manusia dalam negeri yang terbatas dalam pengelolaan obat. Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono mengatakan secara gamblang bahwa terdapat 90% bahan baku obat Indonesia masih bergantung pada impor. Belanja alat kesehatan 88% pun masih didominasi impor. Alasan utama mengapa Indonesia masih banyak mengimpor karena budget untuk penelitian dan pengembangan yang relatif kecil, yakni hanya 0,2% dari total GDP, kalah dengan Amerika Serikat yang sudah mencapai 2,8% dan Singapura 1,9%. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. WTO atau World Trade Organization yang merupakan organisasi perdagangan berskala internasional sebenarnya tidak memiliki definisi khusus mengenai negara berkembang maupun negara maju. Masing-masing negara bisa menentukan sendiri apakah masuk negara maju dan berkembang. Kemudian negara lain bisa menilai keputusan pemerintah negara lain dalam menentukan kelompok negaranya. Perlu diketahui bahwa negara berkembang dapat diartikan sebagai negara yang memiliki kegiatan ekonomi dan industri yang rendah. Tak hanya itu, mayoritas penduduknya juga memiliki penghasilan rendah. Sementara itu, Bank Dunia atau World Bank membuat 4 kelompok negara yang disesuaikan dengan pendapatan per kapitanya. Indonesia pada triwulan kedua di tahun 2023 memiliki peningkatan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,17% dan pada Juli 2023 Indonesia kembali masuk dalam klasifikasi negara upper middle income dengan gross national income atau pendapatan nasional bruto per kapita sebesar 4.580 US dollar. Keunggulan bersaing atau competitive advantage merupakan kemampuan yang diperoleh melalui karakteristik dan sumber daya suatu perusahaan untuk memiliki kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan lain pada industri atau pasar yang sama. Terdapat 3 bentuk keunggulan bersaing pada diskusi kita kali ini. Teman-teman bisa pause dulu videonya dan membaca maksud dari masing-masing kriteria keunggulan bersaing ini.
Permintaan merupakan sejumlah dan kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan oleh konsumen yang disertai dengan kesediaan dan kemampuan untuk membeli pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, seperti harga barang, barang substitusi dan komplementer, serta masyarakat, jumlah penduduk, dan sebagainya. Indonesia sendiri mengimpor mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya sebanyak 1,06 miliar US dollar pada bulan Mei 2023. Selain itu, barang kedua terbesar yang diimpor Indonesia adalah perlengkapan elektronik, disusul dengan kendaraan, besi, baja, dan plastik. Berikut merupakan istilah yang berkaitan dengan globalisasi. Yang pertama adalah eksportir. Eksportir merupakan pihak yang melakukan kegiatan pengiriman barang ke luar negeri untuk keperluan bisnis. Contoh kegiatan ekspor adalah biji kopi yang tumbuh di Flores, NTT, dijual ke mancanegara mulai dari Amerika Serikat hingga Eropa. Sedangkan importir merupakan pihak yang melakukan kegiatan penerimaan barang dari luar negeri untuk keperluan bisnis. Contoh kegiatan impor adalah negara Indonesia yang setiap tahun mengimpor minyak dari negara-negara Timur Tengah. Sementara itu, lisensi merupakan perjanjian pemberian izin dari pemilik barang atau jasa kepada pihak yang menerima lisensi untuk menggunakan barang atau jasa yang dilisensikan. Contoh dari aktivitas ini adalah menggunakan lisensi software Microsoft. Dengan memanfaatkan jenis lisensi tersebut, konsumen terhindar dari aktivitas software yang tidak legal. Menggunakan Microsoft Office bajakan tak hanya membahayakan data-data kalian, tapi juga beresiko merusak komputer dan laptop kalian. Selain itu, hal ini mungkin bisa berujung pada masalah hukum karena pembajakan adalah pelanggaran hak cipta. Yang terakhir adalah waralaba, yang merupakan perjanjian yang mengatur transaksi antara terwaralaba untuk membeli hak menjual barang atau jasa dari perwaralaba. Contoh waralaba luar negeri adalah Coca-Cola, Pepsi, KFC, Hotel JW Marriott, dan Dunkin Donuts. Ternyata perencanaan strategi global lebih kompleks dibandingkan dengan perencanaan domestik murni. Paling tidak terdapat 4 faktor yang memberikan kontribusi bagi kompleksitas ini. Yang pertama, perusahaan global menghadapi berbagai lingkungan politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya, serta berbagai tingkat perubahan di dalam masing-masing lingkungan tersebut. Kadangkala pemerintah asing bekerja sama dengan militernya guna mencapai sasaran ekonomi meskipun hal tersebut mengorbankan hak asasi manusia. Perusahaan internasional harus menepis godaan untuk memperoleh manfaat keuangan dari peluang yang tidak bermoral tersebut. Yang kedua, interaksi antara lingkungan nasional dan luar negeri sangatlah rumit karena terdapat masalah mengenai kedaulatan negara serta kondisi ekonomi dan sosial yang jauh berbeda. Selanjutnya, pemisahan geografis, perbedaan budaya dan keluargaan, serta variasi dalam praktik bisnis cenderung membuat upaya komunikasi dan pengendalian antar kantor pusat dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri menjadi sulit. Yang terakhir, perusahaan global memiliki keterbatasan dalam pilihan strategi kompetitifnya yang diakibatkan oleh integrasi dari berbagai blok regional dan ekonomi, seperti masyarakat ekonomi Eropa, area perdagangan bebas Eropa, dan area perdagangan bebas Amerika Latin. Perusahaan multinasional atau multinational corporation atau MNC merupakan perusahaan yang mengembangkan diri di pasar internasional dengan mencoba hadir di berbagai kota penting di hampir seluruh penjuru dunia. Ternyata Indonesia memiliki banyak perusahaan multinasional ya, contohnya Gojek, Bank Negara Indonesia, dan Maskapai Garuda Indonesia. Sekian pembelajaran kita hari ini. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman untuk menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.